bagaimana posisi jari jemarinya ini, apakah dimekarkan begini atau dirapatkan begini atau biasa saja? Nah, yusannu nashrul asabi ay alla tadhumma kullal dhammi wa la tufarrija kullat tafrij bal tatruk ala haliya mansyurah. Jadi posisinya biasa saja, tidak perlu dirapatkan begini ataupun dimekarkan begini, udah biasa saja, biasa. Nah, ay mufarraqah tafriqan waston li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi nashiran asabi'ahu. Ini juga berdasarkan daripada apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan takbiratul ihram. Jadi jari jemarinya tidak terlalu mekar, juga tidak terlalu rapat, jadi biasa saja. Kemudian al-jahru bi takbiratul ihram. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa di antara yang wajib dibaca itu adalah mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Wa amma takbiratul intiqal, jadi ada namanya takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram itu harus dibaca keras. Paling tidak orang yang sholat itu dia mendengar apa yang dia ucapkan. Tetapi kalau takbiratul intiqal itu takbir peralihan antara dari berdiri ke ruku ke i'tidal ke sujud, dari sujud kemudian bangun dari sujud. Nah, itu namanya takbiratul intiqal. Jadi ada namanya takbiratul ihram yaitu pembuka sholat, ada namanya takbiratul intiqal. Kalau takbiratul intiqal itu peralihan dari rukun satu ke rukun berikutnya. Nah, kalau takbiratul ihram itu dibaca keras sunnahnya, yundabu likulli musallin imaman au ma'muman au munfaridun al-jahru bi takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram membaca Allahu Akbar itu sunnah bagi orang yang sedang melakukan sholat, baik imam ataupun makmum ataupun munfarid sendirian ataupun berjamaah, maka tetap disunahkan baca Allahu Akbarnya itu keras. Tetapi kalau takbiratul intiqal, takbir perpindahan dari berdiri ke ruku, kemudian dari sujud ke berdiri. Wa amma takbiratul intiqal fayundabu lil imami duna ghairihi. Kalau takbir intiqal atau takbir peralihan dari ruku ke dari ruku ke i'tidal ke sujud, kemudian sujud ke berdiri, itu yang disunahkan cukup imamnya saja. Nanti kalau makmumnya semuanya ikut, nanti pada bikin kacau jamaah nanti. Ini yang benar yang mana imamnya suaranya, takbirnya ini. Maka disunahkan cukup imamnya saja. Fayundabu lil imam duna ghairihi al-jahru biha. Wal afdal li ghairi imam al-israr. Jadi kalau kita makmum cukup kita baca takbirnya intiqal ini, perpindahan ini cukup disirkan saja, tidak perlu dikeraskan. Raf'ul yadaini fi ghairi takbiratil ihram. Kalau tadi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, sekarang mengangkat tangan selain pada takbiratul ihram. Apakah ada yang disunahkan? Nah, ini kita lihat sekarang. Wa qala Syafi'iyah wal Hanabilah yusannu raf'ul yadaini fi ghairil ihram indar ruku' wa indar raf'i minhu. Di antara yang disunahkan mengangkat tangan ketika takbir selain pada takbiratul ihram, yaitu ketika mau ruku, dari berdiri mau ruku. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, diangkat tangannya. Nah, ini sunnah. Kemudian ai indal i'tidal lima sabata fi sunnatil mutawatirah an wahidin wa isyrina sahabiyan. Ini para sahabat yang meriwayatkan hadisnya bahwa ketika sholat mengangkat tangan ketika ruku dan i'tidal itu sekitar 21 sahabat yang meriwayatkan hadis. Nah, makanya hadis itu nanti bermacam-macam. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu, palsu. Jadi bergantung yang meriwayatkan ini seperti apa. Kalau semakin banyak yang meriwayatkan berarti semakin kuat. Maka kalau dipakai dalil, kuat sekali dalilnya. Seperti ini. Ketika ruku sama ketika i'tidal itu sangat disunahkan ketika kita mengangkat tangan ketika ruku sama i'tidal ini. Karena memang banyak sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Minha al-hadis al-muttafaq alaihi an Ibnu Umar. Di antaranya hadis yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati rafa'a yadayhi hatta yakuna bihadwi mankibai. Jadi Nabi itu ketika sholat
ketika mengangkat tangan itu sampai ke pundak. Summa yukabbir fa idza arada ayyarka'a rafa'aha mithla dzalik. Kemudian ketika mau rukuk juga sama. Nah, ini kadang-kadang yang kita lihat mengangkat tangannya yang seatas pundak tadi itu kadang cuma dilakukan ketika takbiratul ihram. Adapun ketika ruku itu kadang asal angkat saja, tidak sampai atas. Nah, padahal sunnahnya itu diangkatnya sama seperti ketika takbiratul ihram. Jadi diangkat sampai atas. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Nah, seperti itu. Nggak boleh sampai di sini. Allahu Akbar nggak boleh ya, harus sampai atas ya. Bukannya nggak boleh, sunnahnya sampai atas sebagaimana ketika takbiratul ihram tadi itu. Jadi karena tadi kan awalnya ini judulnya hal-hal yang disunnahkan ketika mengerjakan sholat. Termasuk di sini adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kemudian fa idza arada yarka'a rafa'ahuma mithla dzalik. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahuma kadzalika aidan. Kemudian wa qala sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini ada sekitar 21 sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, kemudian ada juga yang disunahkan mengangkat tangan selain takbiratul ihram, selain ketika mau ruku, selain ketika i'tidal, yaitu inda annau yustahabur rafu aidan indal qiyam min at-tasyahudil awal, ketika bangun dari tahiyat awal. Dari rakaat kedua salat Isya ataupun salat Asar ataupun salat Zuhur. Ketika berdiri dari rakaat dari tahiyat pertama itu mengangkat tangan. Jadi rakaat keduanya mengangkat tangan. Itu sunnah hukumnya. Annau yustahabu arafu aidan indal qiyam min at-tasyahudil awal bidalili haditsin Nafi' anna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana idza dakhala shalah kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi wa idza qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa idza qama min rak'ataini rafa'a yadayhi wa rafa'a Ibnu Umar dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kata sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengangkat tangannya yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika mau ruku, kemudian ketika i'tidal, kemudian ketika berdiri dari tahiyat pertama. Itu dalilnya berdasarkan hadis riwayat sahabat Abdullah bin Umar. Kita menginjak pada berikutnya posisi tangannya sekarang. Ketika sudah Allahu Akbar itu tangannya posisinya mendaratnya di mana dan posisi tangannya seperti apa. Wasifatul wad'i inda Syafi'iyah ayyadha yadul yumna ala yusannu takbiratul ihrami ayyadul musalli yadul yumna ala dzurika fi rusgil yusra. Jadi posisi tangan ayyadul musalli yadul yumna ala dhuhri kaffin warusgil yusra. Posisi tangan kanan diletakkan di pergelangan tangan kiri atau yang mendekatinya. Ya boleh seperti ini, menggenggam seperti ini, atau yang mendekati pergelangan tangan. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. 5 rawahu Wa'il bin Hajar annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam rafa yadayhi hina dakhala fi shalah wa kabbara thumma iltahafa bi thawbihi thumma wada'a yadahu al-yumna ala kafil yusra. Lagi-lagi ini berdasarkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi posisi tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Nah. Kemudian ayyadu ayadul yumna ala qa'il yusra au ma yuqaribuhu. Wal mustahab inda Syafi'iyah ayyaj'alahuma tahta sadri fawqa surrah. Kemudian diletakkannya di mana tangan tersebut ketika selesai takbiratul ihram? Ayyaj'alahuma tahta sadri fawqa surrah. Posisinya di antara dada sama di atas, di bawah dada dan di atas perut. Jadi tengah-tengah. Ini perut di sini, dada di sini, posisi tangan di sini. Kemarin ditanyakan, itu kadang-kadang ada yang sambil condong ke kiri. Nah, di sini disampaikan ma'ilan ila jihadil yasar. Memang ya sunnahnya itu agak dimiringkan ke kiri. Alasannya kenapa? Li'annal qalba fiha. Karena posisi hati itu ada di sebelah kiri sini. Jadi
kayak golek gini. Bukan sampai miring seperti, tapi agak miring sedikit. Sedikit, bukan sampai miring menceng bukan. Memang ada ya, sedikit ya. Ma'ilan ila jihadil, agak condong ke sebelah kiri. Li'anal qalba fiha, karena posisi hati itu posisinya di situ. Fatakunani ala asyrafil a'dha, karena diletakkan di posisi bagian tubuh yang paling mulia. Hati itu bagian tubuh yang paling mulia. Ya, makanya ketika sholat dalam mazhab Syafi'i itu disunahkan posisi tangan diletakkan di posisi hati, yaitu antara dada dan perut agak condong ke sebelah kiri, bukan ke kanan tapi ke kiri. Fatakunani ala asyrafil a'dha wa amalan bi hadits Wa'il bin Hajar as-Sabiq, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli fa wada'a yadayhi ala sadrihi. Lagi-lagi ini juga ada hadisnya, berdasarkan hadis yang disampaikan oleh sahabat Wa'il bin Hajar. Jadi memang sunnah, jadi jangan diledekin. Itu memang dia tahu caranya sholatnya, sunnahnya dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi agak dimiringkan sedikit antara dada dan perut, agak sebelah kiri sedikit.